Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kawan-kawan, di sini saya akan sedikit membahas mengenai rekonstruksi sejarah dan masa depan peradaban Islam. Yang pertama yang akan kita bahas mengenai distorsi atau kesalahan konsep sejarah dan peradaban Islam. Yang pertama ada distorsi terhadap ajaran hukum sosiologikal jurisprudence. Ajaran hukum ini adalah suatu aliran filsafat hukum yang berpandangan tentang pentingnya living law terhadap hidup dalam masyarakat. Dan kelahiran ini merupakan sintes dari tesisnya positivisme hukum yang mengutamakan akal dalam proses perumusan hukum dan sekaligus sebagai antitesisnya dari mazhab sejarah yang mengutamakan pengalaman atau nilai yang semata-mata tumbuh dalam masyarakat. Sehingga dengan kata lain, sociological jurisprudence merupakan penggabungan antara rasio dan nilai yang tumbuh dalam masyarakat dalam proses perumusan hukum. Yang kedua, yaitu keyakinan masyarakat kita nih bahwa syariat Islam adalah sebagai instrumen yang ampuh untuk mewujudkan konsep perubahan peradaban. Ini juga telah terjadi distorsi. Nah, semangat untuk mewujudkan kembali kejayaan Islam di masa lampau selalu dipandang dari sektor hukum dan bentuk negara atau sistem politiknya yang berkembang ketika itu. Padahal, ada aspek lain yang lebih esensial dari itu semua, yakni kemajuan peradaban Islam di bidang ilmu pengetahuan. Tanpa kemajuan ilmu pengetahuan, saya yakin nih, peradaban Islam tidak akan berkembang seperti sekarang ini, dan bahkan jauh lebih maju dibandingkan bangsa Eropa yang justru pada masa itu sedang berada dalam masa kegelapan. Nah, yang kedua ada konstruksi dan paradigma peradaban Islam masa depan. Nah, yang pertama ada konstruksi oposisi dan kelompok penekan. Struktur pemerintah yang lemah dan kuat menentukan efektivitas dari gerakan oposisi atau kelompok itu sendiri kan. Ketika figur khalifah yang memimpin daulah bukanlah figur yang baik, secara manajerial, kelompok penekan menjadi begitu kuat dan berhasil mengancam kekuasaan. Akan tetapi, pemerintah yang kuat dan dibantu kekuatan militer yang berada di bawah kekuasaan pemerintah dapat memperlemah kekuatan oposisi. Nah, di sini nih, kuat atau lemahnya struktur pemerintahan berpengaruh besar. Nah, untuk gerakan oposisi memerlukan legitimasi politik, seperti dua gerakan yang dilakukan oleh Abdullah bin Zubair dan Abu Abbas As-Saffah. Nah, Abdullah bin Zubair mendapatkan legitimasi dari orang-orang Hijaz, sedangkan gerakan Abu Abbas As-Saffah mendapatkan legitimasi politik dari orang-orang Mawali dan Bani Abbas di Mekah. Nah, legitimasi ini menjadi sebuah tolak ukur keberhasilan sebuah gerakan, karena pemerintah juga memerlukan legitimasi untuk menanamkan pengaruhnya dan kekuasaannya. Kemudian ada konstruksi politik luar negeri. Nah, dari awal era Khulafaur Rasyidin, konstruksi politik luar negeri ini didasarkan atas upaya untuk dakwah dan menyebarkan Islam secara ekspansif dengan kekuatan yang dimiliki. Begitu pula dengan orientasi dan dasar politik luar negeri Bani Umayyah. Peluasan wilayah ini merupakan salah satu parameter keberhasilan dari politik luar negerinya itu sendiri.
yang dibangun oleh umat Islam pada Bani Umayyah tersebut. Dengan adanya batas teritorial baru tersebut, hubungan antara umat Islam dengan bangsa lain di luar Timur Tengah juga semakin intensif, dan hubungan perdagangan pun dibuka dengan bangsa lain. Bertambah luasnya teritorial umat Islam juga berdampak pada struktur birokrasi pemerintahnya itu sendiri. Sebagai implikasi munculnya daerah baru, pada saat itu muncul gubernur-gubernur yang memerintah daerah baru tersebut kan sebagai wakil pemerintah pusat. Nah, adanya gubernur yang menjadi wakil administratif tersebut kemudian menambah pemasukan Baitul Mal itu sendiri, yaitu dapat berupa jizyah dari orang-orang non-muslim yang berada di wilayah kekuasaan umat Islam itu sendiri. Selain itu, bertambahnya luasnya teritorial umat Islam tersebut juga memiliki implikasi bagi stratifikasi sosial baru di kalangan umat Islam itu sendiri. Nah, selanjutnya ada planning operasional dan strategis peradaban Islam masa depan. Dari pemikiran dan gambaran tentang umat Islam yang salah, Carey Bernard mengusulkan saran-saran strategis pemikiran. Nah, saran-saran strategis itu dibagi menjadi dua, yaitu ada dasar-dasar strategis dan aktivitas khusus untuk mendukung strategis tersebut kan. Nah, saran-sarannya antara lain yaitu ciptakan tokoh atau pemimpin panutan yang membawa nilai-nilai modernitas. Kemudian, dukung terciptanya masyarakat sipil di dunia Islam. Kemudian, kembangkan gagasan Islam warna-warni seperti Islam Jerman, Islam Amerika, Islam Inggris, dan sebagainya. Setelah itu, serang terus-menerus kelompok fundamentalis dengan cara membentuk person-personnya melalui media massa. Kemudian promosikan nilai-nilai demokratis Barat modern. Kemudian tantang kelompok tradisionalis dan fundamentalis dalam soal kemakmuran, keadilan sosial, kesehatan, ketertiban masyarakat, dan sebagainya. Yang terakhir, fokuskan ini semua kepada dunia pendidikan dan generasi muda muslim. Nah, untuk memperkuat dan mempercepat pembangunan masyarakat sipil Islam yang demokratis dan modern, Carey Bernard mengusulkan strategi sebagai berikut, yaitu dukung kelompok modernis, perluas visi mereka tentang Islam sehingga mengungguli kelompok tradisionalis. Kemudian angkat mereka secara publik sehingga mereka menjadi figur muslim kontemporer. Kemudian dukung kelompok sekularis kasus per kasus. Setelah itu, kembangkan lembaga-lembaga dan program-program sekuler di bidang sosial dan kultural. Kemudian dukung kelompok tradisionalis secukupnya sekedar dapat berlawanan dengan fundamentalis dan dapat menghindari persatuan kedua kelompok ini. Kemudian musuhi kelompok fundamentalis secara energik dengan menyerang kelemahan mereka dalam pemahaman dan ideologi keislaman mereka, seperti membuktikan korupsi, kebrutalan, kebodohan, bias mereka, dan kesalahan mereka dalam mengamalkan Islam, serta ketidakmampuan mereka dalam memimpin dan memerintah. Selanjutnya, kita membahas mengenai signifikasi kebangkitan fundamentalis Islam dan liberalisme Islam. Nah,
Akar-akar gerakan liberalisme Islam di Timur Tengah bisa ditelusuri hingga awal abad ke-19, ketika apa yang disebut dengan gerakan kebangkitan, Harakah al-Nadhah, di kawasan itu secara hampir serentak dimulai. Secara inheren, gerakan kebangkitan itu sendiri sebetulnya adalah gerakan liberal, khususnya jika liberalisme diartikan sebagai gerakan pembebasan pemikiran. Nah, tokoh Nahdah konservatif semacam Muhammad Ibnu al-Wahhab sesungguhnya turut memberikan kontribusi bagi gerakan liberalisme Islam di kawasan Arab, khususnya ketika dia mengkampanyekan pembebasan diri dari unsur-unsur tahayul, mitologis, khurafat, serta menawarkan Islam yang bersih dan rasional. Secara umumnya, para pembaru Arab di masa-masa awal kebangkitan meyakini bahwa Islam adalah agama yang cocok bagi setiap masa dan tempat. Islam juga mampu beradaptasi dengan dunia modern termasuk dengan pencapaian ilmu pengetahuan dan dalam beberapa hal nilai-nilai barat. Jika terjadi konflik antara ajaran Islam dengan pencapaian modernitas, maka yang harus dilakukan menurut mereka bukan menolak modernitas itu sendiri, tetapi memanfaatkan kembali ajaran tersebut. Tetapi menafsirkan kembali ajaran tersebut. Nah, disinilah inti dari sikap dan demokratis Islam liberal. Selanjutnya, apa peran individu Muslim dalam peradaban Islam masa depan? Nah, Islam memandang pemuda sebagai orang-orang yang mempunyai motivasi tinggi untuk memajukan peradaban dan sebagai pemuda yang diharapkan mampu menjadi penggerak dalam menegakkan peradaban. Nah, di dalam Al-Quran itu sendiri telah banyak menyebutkan kisah pemuda yang patut kita renungi kisahnya sebagai pemantik giroh untuk menjadi teladan yang lebih baik. Seperti halnya Nabi Yusuf alaihissalam, kisah Ashabul Kahfi, kisah Nabi Sulaiman, dan banyak kisah lain. Nah, seperti halnya yang sering kita baca di buku Sirah Nabawiyah. Banyak sekali kisah dari para sahabat yang dapat kita ambil ibrohnya, pelajarannya. Kita bisa menemukan banyak dari pemuda dengan kisah yang luar biasa yang menjadi sahabat Rasulullah. Seperti halnya Mus'ab bin Umair, Usamah bin Zaid, atau Hasan Hussein bin Ali dari Ahlul Bait, serta pemuda dari Kerajaan Ottoman. Beliau adalah Muhammad Al-Fatih, yang ketika usianya masih 19 tahun telah memimpin perang dan berhasil menaklukkan Konstantinopel yang sekarang kita tahu sebagai Istanbul, Turki. Nah, Bung Hatta dalam serial buku Tempo, bapak bangsa yang berjudul Hatta, Jejak yang Melampaui Zaman, menyadari bahwa ada dua hal yang mempengaruhi diri dalam memahami Islam, yaitu kepercayaan dan kepedulian kepada masyarakat, atau sederhananya hablum minallah hablum minannas, hubungan kepada Allah dan hubungan terhadap sesama manusia itu sendiri. Dua hal ini menjadi pendorong pemuda untuk mewujudkan peradaban, dan juga ada satu hal yang perlu diperhatikan oleh pemuda, yaitu pemuda harus memperkokoh keimanan, sebab keimanan, kata Syed Qutb, adalah sebagai sumber utama dari peradaban.
Nah, sejalan dengan itu, Syekh Muhammad Abduh lebih menekankan pentingnya membangun mental spiritual yang kuat sebagai dasar pengetahuan peradaban, seperti dalam kisah Ashabul Kahfi yang dituangkan dalam Quran Surah Al-Kahfi ayat 13, yang artinya sesungguhnya mereka adalah pemuda-pemuda yang beriman kepada Tuhan mereka, dan kami tambah pula untuk mereka petunjuk. Nah, selanjutnya yang kita bahas mengenai kontribusi lembaga pendidikan bagi terwujudnya masyarakat berperadaban. Nah, sampai detik ini masih sangat dipercaya bahwa gerakan Islam di Indonesia dipelopori oleh jajaran ulama legendaris, yakni Wali Songo, dengan propaganda dan dakwah yang sangat baik. Mereka berhasil menyebarkan Islam di Gentoro Nusantara. Meski pada nyatanya mereka bukanlah satu kelompok utuh yang berkomando dalam, paling tidak gerakan mereka dalam setiap periodenya memiliki suatu corak yang sama, yaitu menekankan hibridasi antara nilai-nilai keislaman dengan budaya dan kearifan lokal. Tetapi di zaman sekarang, kehilangan budaya, tradisi, dan juga jati diri sudah dikatakan sangat pasti. Istilahnya sudah lumrah. Nah, menumbuhkan kesadaran sejarah di tengah-tengah masyarakat modern yang pragmatik bukanlah pekerjaan yang mudah. Dengan kata lain, membangun karakter melalui pembelajaran sejarah membutuhkan kemauan politik yang kuat dan didukung infrastruktur dan infrastruktur yang memadai. Kebijakan pendidikan sejarah di sekolah selama ini menunjukkan adanya gejala semakin melupakan sejarah. Misalnya, dikuranginya jam pelajaran sejarah, tidak menyertakannya dalam ujian nasional, hanya melakukan aspek-aspek kognitif, seraya melupakan ranah afektif dan psikomotorik menjadi bukti kuat akan hal itu. Bila suatu bangsa secara sistematis mulai melupakan sejarah, di saat itu pula lah sesungguhnya bibit-bibit disintegrasi nasional mulai dipertaruhkan. Kebanggaan dan jati diri bangsa semakin memudar, dan pada gilirannya akan melahirkan generasi yang teralienasi dengan akar budaya sendiri. Generasi yang seperti ini menjadi generasi yang historis, mengalami dislokasi nilai dan kebingungan kultur. Maka dibutuhkannya lembaga pendidikan yang mendukung dan memfasilitasi semuanya guna membentuk masyarakat yang berperadaban dari sejak dini. Oke, terima kasih yang sudah menyimak. Mungkin dari saya, mohon maaf karena banyak kekurangannya. Terima kasih, mohon saran dan komentarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.